Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Cover Tempo bersama saya Poppy Pradana Putri. Program ini akan membahas mengenai laporan utama majalah berita mingguan Tempo setiap pekannya. Penyidikan kasus Hambalang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menguak dugaan skandal lain praktik kotor para politikus di Senayan. Suap untuk proyek Hambalang diduga satu paket dengan suap rencana pembangunan gedung DPR. Dugaan suap juga pernah dikemukakan oleh Ketua DPR Marzuki Ali yang diperiksa sebagai saksi kasus Hambalang untuk tersangka Anas Urbaningrum. Kita publik baru mengetahuinya ketika Ketua DPR Pak Marzuki Ali yang membuka pemeriksaan terhadap dia ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Dia bercerita kepada publik bahwa saya diperiksa justru untuk gedung DPR. Bahkan pertanyaan penyidik yang pertama itu lah. Kita jadi bertanya-tanya, oh, jangan-jangan betul bahwa ada suap meski kemudian proyek batal dilaksanakan ya. Kita menemukan semacam voucher atau bond sementara ya. Bond sementara ini semacam pengeluaran sementara adikarya yang ini modus, mungkin teman-teman nanti bisa menanyakan kepada yang lainnya. Modus untuk menyamarkan suap. Pengeluaran tetap harus dicatat ya. Dalam hal ini ditulislah voucher begitu. Betul, bond sementara untuk keperluan Anas Urbaningrum, proyek gedung DPR. Kita mendapatkan salah satu bukti vouchernya itu. Dan penelusuran kita ada sekitar 46 lembar voucher yang nilainya itu rata-rata 500 juta. Selain ke Anas ya, ada juga yang mengalir ke sejumlah anggota BURT. Termasuk Ketua DPR Marzuki Ali. Ada dugaan sebentar. Yang kita sebut sini Pius Listianang dan kawan-kawan ya. Kemudian, nah sayangnya yang untuk Marzuki Ali memang vouchernya, bond sementaranya tidak ada dalam yang 46 yang sekarang ada di KPK, tapi kita mendapat keterangan dari sumber lain yang mengatakan bahwa selain kepada Anas, BURT dan lain-lain, adikarya juga diduga menyetorkan uang ke Marzuki juga gitu ya. Sebenarnya dulu tahun 2010-2011 ini Formapi beserta IBC dan juga ICW dan teman-teman lain dalam koalisi waktu itu sudah melakukan advokasi untuk menolak pembangunan gedung DPR waktu itu. DPR sendiri kelihatan gagap untuk menyampaikan alasan yang pasti tentang kenapa perlu sebuah gedung baru. Saat itu juga kami sempat ke Komisi Pemberantasan Korupsi waktu itu ya, untuk meminta KPK untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses perencanaan pembangunan gedung DPR tersebut. Apakah kemudian ketika ditolak, lalu pencairan dana yang sudah berjalan sekitar 14,5 M itu kemudian dibiarkan saja, itu uang negara. Dan itu saya kira kami koalisi ingin sebenarnya mendorong agar BPK melakukan audit investigatif, lalu KPK melakukan juga upaya-upaya untuk menemui sebenarnya kenapa proses pengadaan belum berjalan, kemudian distribusi alokasi itu sudah cair. Aktor yang penting memang seperti yang ada di Tempo, ada 4 aktor. Mekeng adalah sebagai ketua Banggar saat itu, kemudian Piu sebagai wakil ketua BURT, ex officio pimpinan DPR adalah sebagai ketua BURT, dan kemudian Anas Urbaningrum sebagai ketua fraksi. Dan jangan lupa juga saksikan program Cover Tempo hanya di Aura TV saluran 068 setiap hari Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat.